سيدنا شيخنا وللمعلمين ولمن علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها في كل مخرج الروحي معلم هذا الكتاب الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا نريد لنا بالشر ليس بشر ولا كبر الوحي ولا نريد صدر ولا نريد بالحسن ولا نريد صدر سبيل ولا روحي كي هذا كل خير ولا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم روحي حبيب الرحمن من السكاف ولا روحي يمشي القلب ولا الحب الله في القلب الفقير فإلى روح يعرف أن العدد ولا الحب والحب والرسول صلى الله عليه وسلم وإلى روح مسلم عليه صلى الله عليه وسلم مسلم عليه محمد بن صلى الله عليه وسلم محمد بن عبسي ولا تنزل بالفتح مساوى ولا تنزل ولا أروح pada saat yang musola Bapak Nabila Rasulullah Musola Sarafat Musola bin Bapak Muhammad Latif wa ila ruha Jabdu Al-Bin Aminati wa ila ruha Hajjah Nas'ah binti Hajjah Rahim wa ila ruha Hajjah Halani wa ila Jam binti Hadir Sutrisno Usulihim Uburahim min Allah Ta'ala Syawfi Rahmatul Al-Muqbir Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah ala alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muluk wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Segenap pengurus Majlis Ta'lim Mushola Ma'mur yang saya hormati, saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim Mushola Ma'mur rahimahumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Berkat taufik, hidayah, inayah serta izin Allah juara yang dapat menjadikan kita berkumpul pada malam hari ini di suatu tempat raudun min riyadil jannah, suatu taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku muslim yang dibebankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah serta keselamatan alam dunia dan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di saat Allah menciptakan makhluk yang bernama hewan, sahabatnya al-hayawan, sudah menjadi bahasa Indonesia hewan, misalnya al-hayawan. Allah ciptakan kambing, kambing begitu diciptakan bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah, alhamdulillah khalaqtani kibsan wala qirdan. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku kambing. Aku bermanfaat, orang akikoh mencari aku, orang kurban mencari aku. Wala qirdan, tidak kau ciptakan aku monyet. Boleh gak monyet buat akikoh? Boleh. Ternyata monyet juga terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah khalaqtani qirdan wala qalban. Terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku monyet. Setidaknya aku bisa menghibur orang, bisa cari kutu, bisa naik pohon kelapa. Aku bermanfaat. Wala qirdan, tidak kau ciptakan aku anjing. Anjing dengar brengsek ngomongnya. Anjing bersyukur juga pada Allah. Alhamdulillah khalaqtani kalban. Terima kasih Allah, kau ciptakan aku anjing. Aku bermanfaat, aku bisa jaga rumah, bisa jaga kebun.
Bahkan aku bisa membongkar kasus pembunuhan sekaligus perampokan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di Amerika Serikat terjadi sebuah pembunuhan dan perampokan dibongkar oleh seekor anjing herder. Begitu dilacak oleh anjing herder, menemukan kancing jas. Anjing herder menemukan sebuah kancing jas. Ditelusuri terus sampai masuk ke dalam sebuah rumah. Dia gedor, ada orangnya, digeledah. Ternyata ada jas yang kancingnya copot satu. Dari situ dilacak terus, anjing bisa membongkar kasus perampokan sekaligus pembunuhan di Amerika Serikat yang begitu canggih. Anjing masih bisa bermanfaat. Maka dia memuji, alhamdulillah, terima kasih Allah, khalaqtani kalban, kau ciptakan aku anjing, wala khinziran, tidak kau ciptakan aku babi. Tadi kambing manfaat, monyet manfaat, anjing manfaat, babi ada manfaatnya kira-kira, saudara? Ada juga. Ada yang tahu manfaatnya babi? Buat nyari duit deh. Babi ngepet. Manfaatnya apa babi? Ya agak rebus gak bisa. Dagingnya haram. Buat berburu. Gak ada manfaatnya. Tapi babi masih bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, khalaqtani khinziran, kau ciptakan aku babi. Nanti di akhirat aku dibangkitkan langsung pes jadi aku, selesai. Wala tarikus sholah, tidak kau ciptakan aku orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat prosesnya panjang. Yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya mulus, amal-amalan yang lain akan mulus. Tapi sholatnya terganjal, amal-amalan yang lain akan terganjal. Kalau babi begitu hari kiamat, namun bes jadi aku, selesai, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Binatang itu ada hisabnya juga, saudara. Ada kemarin kalau nanya saya teman ada hisab binatang, ada saya bilang. Kambing yang di dunia tukang dirundukin kawannya, nanti dibangkitkan. Kawannya yang nggak punya tanduk, jadi punya tanduk. Berapa kali dirundukin? 12 kali, 12 kali jeger. Selesai, pas mati, habis. Pas begitu dibangkitkan buat balas. Yang jagung yang dibangkitkan berapa kali dibatok yang itu, ganti mata, habis. Jadi nggak ada yang tidak diperhitungkan nantinya, sudah. Juga orang nanya kemarin, Ustaz, mancing gimana Ustaz? Sebenarnya ada yang haram, ada yang boleh. Yang dibenarkan mancing nggak haram di laut. Kenapa? Memang nggak bisa ditangkap ikan. Bisa kita pernah berburu ikan, bisa nggak? Nggak bisa, perlu dipancing. Ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan saya ceramah di Pulau Seribu, saudara. Sholat yang muda yang punya kapal kecil, dan dia juga pawang ikan. Jadi kalau saudara ke laut nyewa kapal, nggak nyewa pawang, nggak bakal dapat ikan, saudara. Aku tuh dia tuh di mana. Tapi kalau pawang ikan dia tahu nih ada ikan, dia tahu tuh tempat-tempat ikan. Jadi maka nggak ada seninya. Tempat itu 30 meter, 40 meter dengan layangan ulur aja betul-betul. Kira 2 menit angkat. Wah, udah paling antar pancingannya kayak itu ada 600, saudara. Jadi 2 menit angkat. Wah, udah nyantai ikan-ikan. Memang di bawah ikan ditahu. Ya, apalagi di sana ada rumpon namanya. Rumpon ini tempat ikan bertelur, ya, ikan beranak, ikan berumah tangga di situ. Ya.
Sudah ada pos KB yang lagi jadi banyak terus. Saya tanya rumput itu dari apa? Beca Ustaz. Wah, saya ingat dulu di Jakarta nggak boleh ada beca, dibuangin ke laut. Rupanya kepentingan seseorang jadi satu hukum, korbannya beca. Kalau beca diceburin itu, wah ada nonton timbang. Ya. Makanya zaman Pak Harto lagi itu masih hidup, ada Pak Harto lagi mancing, tempat ikan apa? Ya, kenapa sudah? Tapi buat orang yang nggak bisa mancing, nggak teliti mancing, berjam-jam mungkin nggak dapat. Kayak tisang dibeli gorengan, Murah karang. ya, dibeli gorengan aja. Kasih makan lupa, kasih air, kasih bawang kecil kayak gini, makan. Masukin darah lagi dimakan. Akhirnya gede dikit, lemparin, nongol ikannya. Teriak, sapinya mana bu? Bukan sini. Cabai mahal. Rupanya ikan makan bawang lagi cabai kali pengennya. Jadi kembali saudara, kalau di laut boleh halal mancing. Kenapa? Memang nggak bisa ikan itu ditangkap kalau tidak dipancing. Tapi kalau yang bayar itu kiloan nggak boleh. Kenapa? Secara logika saudara, kalau bibir kita dicatil begini tarik sedang sakit ya. Ikan masuk, ikan sakit, besok ada hisapnya, itu jangan main-main. Ya. Nah kan bisa diserok kenapa lu pancing? Beli, ceburin, kan kelihatan tuh ikan. Serok aja begini kan kelihatan, kenapa dipancing? Membuat tuh ikan jadi sakit. Ya. Masya Allah saudara, kalau kita berbicara hubungan kita dengan sama makhluk ini dalam kita tasawuf, Masya Allah luar biasa. Ya. Gak bisa kita menyakiti anjing aja, anjing. Ya. Gak boleh anjing kita timpuk, wah gak boleh saudara. Ya, kecuali al-kalbul akur. Kalbul akur ini anjing yang galak, membahayakan. Itu anjing yang tidak pernah dihormatkan itu. Anjing-anjing nggak boleh. Ya, bahkan ada anjing masuk surga sudah. Ada anjing masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi nanti diterangkan masuk ke dalam surga. Ujuk-ujuk anjing ikut. Lama mereka stop. Ikut kemana? Surga. Wah nggak bisa. Anjing harus surga. Oh nggak bisa, protes tuh anjing. Saya ikut ulama. Ulama dilontari batu, saya pincang kena batu. Ulama dikejar-kejar, saya lari terberit-berit. Kok ulama masuk surga, saya nggak bisa masuk surga? Ada orang suruh masukin. Masuk surga anjing. Logikanya belain anjing aja belain ulama dapat syafaat. Bagaimana kita bela ulama? Bagaimana kita menegakkan kebenaran yang disampaikan ulama melalui lisan ulama, hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Di ke depan saudara sudah banyak sekali tantangan-tantangan. Yang laporan pada saya ada fikih musyawarah. Ada fikih musyawarah. Yang sholat nggak perlu wudhu, satu niat aja, pilih pemimpin yang kafir. Sudah ada di fikih Nusantara banyak hal-hal yang menyimpang, ya, banyak hal-hal yang menyimpang. Namun saya terpesan di dekat ini sebetulnya sekarang sudah terjadi, sudah kondisi negara sudah sedemikian rupa. Yang saya ingin sampaikan, ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah harus dijaga, ya kalau kita tidak pelihara dengan baik, kita bisa perang saudara-saudara. Saudara PKI udah di mana-mana. Ya, anak-anak PKI bahkan
kemarin UPR itu masker semua. Ini bahaya sudah. Dolar sudah di atas 14.000, diprediksi sampai 15. Anjing ngamuk aja. Masuk. Sampai pintu aja protes. Mau masuk surga juga. Ya. Jaga ukhuwah Islamiyah. 1 juta karyawan, 1 juta pegawai sudah di PHK. Udah mulai. 10.000 Cina sudah masuk ke Indonesia untuk bekerja di Papua dan di Batak, di daerah apa itu. Pelan-pelan. Bangsanya sedang sulit mencari pekerjaan, orang lain dibela. Nanti kecemburuan sosial akan timbul. Saat-saat semacam ini buat persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah harus dipelihara dengan baik, yang mudah terpancing, ya. Kemudian dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sekian abad yang lalu Nabi sudah sampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyatin yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim yusallitullahu alaihim sultanan zalima wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah subhanallah. Pasti akan datang atas umatku manusia lari dari ulama. Lari dari ulama bukan kalau ada ustaz kamu mungkin sering nongkrong, sering bincang-bincang, sering jalan, sering makan dengan ustaz, tapi perilaku yang ditunjukkan, pekerjaan yang ditunjukkan tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh ustaz. Bertolak belakang. Wal fuqaha dan ahli-ahli fikih. Kalau manusia sudah lari dari ulama dan ahli fikih, ini ancamannya faya budaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan timpakan 3 bala bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Keberkahan diangkat bukan kalau dagang gak laku, mungkin laris, bukan bisnis rugi, mungkin untung, tapi tidak ada ketentraman dalam menikmati harta itu. Keberkahan diangkat bukan gak ada barang. Masya Allah saudara, barang semuanya ada, mulai buahan, sayuran, bumbu lengkap, tapi harganya Masya Allah ya. Belum lagi 2 hari yang lalu kerabat jadi di pusat untuk kabar dagang di depan orang udah 2 tahun usaha di situ. Yang saya sedih saudara, yang saya sedih itu yang diatur rakyat umat Islam satu tanah air yang adu Cina, bukan orang Indonesia. Sebelum amat bukan bangsa kuat. Mampus sudah bunuh-bunuhan bukan bangsa kuat. Lihat kalau ngomong gitu, nggak ada nurani. Kita ini orang timur saudara. Ya, dan Islam mengajarkan yang tentang rahimah. Agak lempeng aja. Ya. Hukum faraid saja saudara. Hukum faraid itu kan kalau anak mati, bapak masih ada. Ini yatim nggak dapat warisan ini. Kelihatan sepintas Islam nggak adil. Tapi bersama begitu saudara almarhum boleh udah menggunakan kita lah, kita juga bagi sama, bisa kan gitu? Bisa kan, nggak menyalahi hukum. Faraid itu berlaku kalau udah berantem, kalau udah ribut, udah rame, baru faraid berbicara. Makanya sejauh yang laki yang punya hak dia yang ngatur, perempuan cicing wae. Kalau perempuan yang ngatur nggak
bisa. Kalau yang laki nggak itu, udah kapan adik gue dulu kecil lo kan gue gendong-gendong. Udah lagi sama, kata adiknya mau nggak bisa kok. Butuh ceweknya kalah pokoknya kayak buku. Kenapa? Laki satu bagian, perempuan separuh dari laki-laki. Ini yang masalah, masya Allah. Ada orang udah tinggal 60 tahun di situ. Udah anak pianak, dan lemparin begitu aja sudah. Ya. Yang saya sedih itu yang turun orang kita, yang lawannya orang kita juga, yang bukan orang kita sudah. Ya. Kalau kita kembalikan lagi yang salah yang pilih juga. Oleh karenanya saudara, saya tadi kemarin mendengarkan ceramah seorang ulama besar, seorang wali bin auliyaillah, putra dari Buya Dimyati, Banten. Beliau pidato sebelum pemilihan presiden pilpres. Beliau pidato sebelum pemilihan pilpres. Beliau terangkan Jokowi cuma sebentar, Prabowo tuh begini, dan beliau tebus. Amerika modalin 500 triliun saudara. Itu sebelum pemilu, beliau wali. Dan itu dia lengkap. Kesembarangan. Ternyata apa yang beliau sampaikan saat ini, masya Allah, kejadian semua. Tuh wali, ya, wali min auliyaillah, kesembarangan. Tapi saya masih husnuzon. Jakarta ini masih dikawal 60 wali. Insyaallah Jakarta yang tidak apa-apa. Dan ada kan terjadi hal-hal yang merugikan buat agama, pasti Allah akan mendengar munajatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang di keheningan malam bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun yang saya khawatirkan anak cucu kita besok. Namun tidak henti-hentinya yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita akan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di mana ini? Ini ada di petannya 149. Ya, alhamdulillah. 149 ya. Barisnya 3 baris ke atas sampai bawah. Wala ya'sunallahu illa bi rahmatillah. Bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna biduril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana fil hilmi wa sahil lana abwaab fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu Wa bihi nasta'in. ala umuri dunya waddin. Ala waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajma'in. Wa la ya'sa Wa la ya'sa min rahmatillahi ta'ala. min rahmatillahi ta'ala. Fa innal ya'sa Wa inna ya'sa minal kabairi minal kabairi. wa ayyatuba Ayatu taubatan sahihatan kullama waqa'a minhu dhanbun fa innahu ta'ala yuhibbut tawwabina tawabina wa ayyu lazima taqwallahi Allahi ta'ala ta'ala fi jami'i jami'i ahwalihi ahwali az-zahirati az-zahirati wal batinati fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Saudara, lanjutan kaji kita. Wala yai'asa min rahmatillahi ta'ala, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Fa innal ya'sa minal kabairi, karena sesungguhnya putus asa itu termasuk dosa besar. Saudara, kita tidak boleh putus asa dalam rahmat Allah. Dosa kita besar, bahkan tapi diampunin, ya putus asa. Akhirnya lakukan hal-hal yang dilarang agama, pacaran, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu SMS, lo, gue, gak ada apa. Wah, saya gak ada perempuan lain, ada laki lain lagi. Si lihat tadi di sini. Mungkin kalau udah mati selesai kali urusan. Urusannya di saat ditanya sama orang, Ustaz, hidup susah Ustaz. Itu waktu ya sekitar 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu saya ngaji dengan ulama itu, ada murid tanya begitu, dia begapai padahal guru dosen, Ustaz hidup susah itu waktu. Apa kayak gitu? Mati lebih susah. Ya. Hidup susah, gimana itu rame-rame, enak masih ada yang bisa kita ajak ngomong, masih bisa ada kita minta pinjaman, betul? Mati ini mati lebih susah, begitu kata Kiai. Saya pikir benar juga sudah. Kita sendiri bertanggung jawab karena apa yang kita berbuat. Ya, begitu masuk ke liang lahat, fitnahnya luar biasa, hujannya luar biasa. Boleh pertanyaan malaikat. Ya. Tapi kemarin kawan saya mengatakan, ternyata Gus Dur sampai sekarang belum tanya malaikat, saudara. Gus Dur sampai sekarang belum tanya malaikat. Kenapa? Kan proses ditanya malaikat, begitu dikuburkan, tutup dinding hati, kemudian ditimbun, 7 langkah orang pulang, malaikat datang nanya,
Lah Gus Dur dari kubur nabi gini hari nggak pindah-pindah orang. Lah nggak tanya-tanya malaikat. Iya. Jadi saudara, jangan pernah putus asa karena dosa besar, ya karena kecewa. Itu dosa besar itu putus asa. Wala ya'suka rohillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dalam sebuah kitab di sana diterangkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya mengadu, ya Rasulullah, dunubi katsira. Dosaku banyak ya Rasul, dosaku besar. Lebih besar mana langit? Dosaku lebih besar. Bumi, dosaku lebih besar ya Rasul. Alam semesta, dosaku lebih besar. Nabi penasaran, orang dosanya apa sih? Apa dosamu? 70 tahun aku mencuri ya Rasulullah. Tapi bukan mencuri bang, merampok toko emas. 70 tahun aku mencuri kain kafan perempuan. Di kerjaannya kalau ada orang mati, cewek diikutin, tandain malam dibongkar ambil kain kafannya. Tapi udah mulai kesal dengannya. Ya. Pada satu hari ada Banu Hashim meninggal dunia, seorang gadis cantik kembang desa. Kembali aku kasih tanda, malamnya aku kerjakan. Dibongkar, begitu ketemu dengan jasadnya. Kebetulan pada malam itu malam bulan purnama, bulan bersinar penuh. Di saat aku bongkar, aku pangku, terbuka kain kafannya, tersorot oleh bulan purnama, cantik luar biasa. Aku dirayu oleh iblis untuk memperkosanya. Akhirnya aku perkosa. Nabi begitu sampai situ tuh, ya. Nabi tinggal akhirnya sebel. Setelah memperkosa dia pandang lagi itu gadis. Dengan izin Allah, mayat itu bisa. Tega-teganya kau berbuat macam ini padaku. Tadi aku sudah dicucikan, aku sudah dimandikan, aku sudah dihudurkan, kau junubkan aku kembali. Akhir dia orang mati bisa akhir dia datang pada Nabi diceritakan, Nabi tinggal sudah. Begitu Nabi tinggal, dia sujud, dia menangis meraung-raung, dia bertobat. Ya Rabb, dzunubi katsira, dosaku begitu besar, dosaku begitu banyak. Aku datang pada NabiMu, aku bersandar pada NabiMu agar dosa-dosaku kau ampuni. Tapi aku ditinggalnya ya Allah. Terus sampai mati saudara. Ternyata kalau kita mati, dia sudah pernah mati. Begitu meninggal dunia, Allah kirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan sebuah kabar dan meminta kepada Nabi untuk mensolatkan jenazah orang itu. Numpang tanya, diterima nggak tobatnya? Nggak terima nggak sudah Nabi yang malaikat, Nabi yang sholatkan saudara. Kayak apa terdosa kayak begini? 70 tahun, bukan 7 hari. 70 tahun sama 70 tahun kerjaannya nyolongin kain kafan dulu. Ya. Memandikan jenazah saudara itu diajarkan kayak mandikan bayi lemah lembut. Kalau kain kafan dicolong apa nggak sadis? Masih dan penampunan. Tapi jangan pernah merasa, ya, kalau kita merasa berdosa secepatnya tubuh ila Allah taubatan nasuha. Bahkan saya mendapatkan keterangan kalau ada hamba Allah berbuat dosa sebelum 3 jam dia beristighfar, malaikat tidak akan catat. Ya. Jadi kalau berbuat dosa cepat-cepat istighfar kepada Allah. Jangan berbuat dosa ngakak aja. Wah, ya kita terus tawa. Dosa nggak kira-kira? Kalau lagi nyawet berdua gitu pegangan, ya dosa nggak tuh? Bukan istighfar ketawakan. Tidak. Jangan, kalau kita berbuat dosa secepatnya istighfar. Semua akan saya dapatkan 3 jam sebelum 3 jam hamba yang berbuat dosa
dia beristighfar, malaikat tidak akan catat dosanya. Itu Allah, masya Allah. Ya, kemurahan Allah kayak begitu tuh. Ya, banyak ayat-ayat itu yang mirip, artinya nggak seimbang. La in syakartum la azidannakum. Apabila kau mensyukuri nikmatku, pasti, itu kalimatnya, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, kan kalimat yang berimbang. La u'adzibannakum, pasti akan aku siksa kamu, kan begitu ya? Tapi tidak. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kau kufur, ingat, siksaku amat pedih loh. Cuma dikasih warning, ya, cuma dikasih peringatan. Kalau kau tidak bersyukur, siksaku amat pedih loh. Kan dikasih tahu itu, ya. Maksudnya kan kalau kau kufur pasti akan aku siksa. Gitu. Jadi banyak prioritas yang diberikan kepada hamba Allah ini. Kalau kita niat dulu malam satu nih pembukaan nih. Kemarin udah nggak ngajar Ustaz. Ngaji baru niat ada tamu ngobrol sama gak ngaji pahala. Baru niat pahala. Ya. Dari sore niat kelas 1 motor surga dipuji tanpa lomba. Belum dicatat tuh belum. Begitu dia mencuri baru dicatat. Ya, luar biasa sudah. Ya. Tapi jangan direkayasa. Kayaknya kalau satu depan nggak bisa ngaji gue, tapi gue niat aja ntar ngaji lah. Nggak begitu sudah. Ya, nggak begitu namanya di politisir itu. Baik, yang namanya putus asa itu merupakan dosa besar. Fa innal ya'sa minal kaba'ir, karena sungguhnya putus asa daripada dosa-dosa besar. Wa ayatuba taubatan sahihah, dan harus bertaubat dengan taubatan sahihah, dengan taubat yang benar-benar. Ulama wa min dzambun, kapan-kapan atau satu saat ya kamu melakukan dosa, fa innahu ta'ala yuhibbut tawwabin, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertobat. Wa ayyu lazima taqwallah, dan harus ia selalu mantapkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami' ahwali dhahirati, pada semua perilakunya yang zahir wal batinati, dan yang batin. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan segala perintah, menjauhkan segala larangan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita saja, anak cucu kita, keturunan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika al-Fatihah.
صلى وسلم ربي عليه عدا وآله وصحبه عداد كالصحب